Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya ad-din. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad. Al-Fatiha Allah barna fadil majlis Allah ta'ala fatul sunnah salah al-jasad ar-ruh wa nasu an Allah ta'ala taqwa wa habba habaqatan Allah yaghfir fi marakatihi wa wa anna Allah ya'lamu anna Allah yubarik fina faladina ahbabna sadana tunahadun hadra wa anna Allah zurna khasan ala muslim wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ad-Dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, nabda'u insyaallah fi qira'ah al-kitab Mukhtarat min al-Qasas wal Mawaqif al-Islamiyah. Pilihan-pilihan kisah-kisah dan sikap-sikap atau peristiwa perilaku yang islami yang dicontohkan, digambarkan oleh para ulama. Kita mulai insyaallah. Sebenarnya sudah beberapa kali kita baca, namun insyaallah sekarang kita baca secara umum dalam rangka apa kita baca kisah para ulama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an itu seperempatnya isinya cerita. Jadi di dalam Al-Qur'an itu 1500 ayat kurang lebih adalah kisah. Kisahnya para nabi, kisahnya para aulia sholihin, kisahnya para pembangkang musuh-musuh Allah Ta'ala dan musuh para nabi. Itu semua dinyatakan di dalam Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan setiap masing-masing kami ceritakan kisahnya kepadamu ya Rasulullah, apa-apa di antara kabar besar berita para nabi itu semua agar kami mantapkan hatimu ya Rasulullah. Ada pernyataan dari Allah yang perlu kita semua belajar dari ayat tersebut. Yang pertama, Allah menyatakan bahwa kami menceritakan. Artinya kalau Allah saja ya, di dalam segala kesempurnaannya ya, dalam segala kekuasaannya, kudrah ilahiyah dan keagungannya, hendak mendidik, hendak
memberikan anugerah perubahan yang lebih baik kepada manusia. Di antara salah satu caranya menurunkan wahyu, ya, mengutus nabi, dan nabi tersebut diberi bekal wahyu yang isinya cerita. Untuk apa? Kabar berita besar cerita para nabi itu untuk memantapkan hati Rasulullah di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan risalah. Loh, yang diceritakan siapa? Ya, yang diceritai siapa? Ngerti? Yang diceritakan tuh para nabi terdahulu. Yang dikasih cerita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ditanya, hebat mana Nabi SAW dengan nabi-nabi terdahulu? Ya, jelas ada hebat Nabi. Nabi itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi Nabi yang paling tinggi derajatnya, yang paling hebat, yang paling kuat hatinya, itu masih diberi cerita sama Allah supaya mantep hati dengan cerita nabi-nabi yang derajatnya jelas di bawahnya. Loh, apalagi hati kita. Nabi bukan. Ya. Keturunan Nabi, iya, Nabi Adam, Nabi Nuh gitu ya. Ya. Silsilahnya jauh, kepanjangan. Nah, dari situ ini perlu bagi kita untuk mengerti, ya, cerita-cerita para ulama, para anbiya. Nah, ini kitab Masya Allah, ya, disusun sedemikian rupa sama Syekh Dr. Tal'at Muhammad Afif Salim hafizahullah ta'ala wara'ah. Beliau menyusun ini dalam rangka melihat, ya, bahwa di tengah umat ini udah lemes, ya, nggak punya gairah lagi. Umat ini sudah terlalu lelap tidurnya. Jadi perlu dibangkitkan, perlu disemangati hatinya, dan diantara penyemangat itu adalah kisah-kisah. Sebab dinyatakan Imam Abu Hanifah mengatakan al-hikayat 'anil ulama wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min katsir min al-fiqh li'annaha akhlaqul qaum wa adabuhum. Cerita para ulama, kata Imam Abu Hanifah, dan bagaimana duduk dengan para ulama itu ahabbu ilayya min katsir min al-fiqh. Itu lebih saya cintai daripada kebanyakan fikih. Daripada kita banyak ngaji fikih. Kenapa? Li'annaha akhlaqul qaumi wa adabuhum. Karena ceritanya para ulama itu intinya adalah akhlak mereka dan adab-adab mereka. Gitu. Imam Junaid mengatakan al-hikayatu jundun min jundillah. Jundun min junudillah. Cerita-cerita itu adalah pasukan-pasukannya Allah, yuqawwi biha, yang mana Allah menguatkan qulubal muridin, hatinya para murid. Kayak kita ini kan murid, kepingin baik, kepingin benar, kepingin jadi muslim, syukur-syukur jadi orang alim, kan gitu. Nah, cuma kan perjalanannya kan berat, ya, harus istiqomah, harus belajar, murojaah, mutola'ah, ya, berilmu, beramal. Berilmunya aja berat, ngamalinya apalagi, habis itu ngajar, menyampaikan itu butuh, ya. Nah, dari situ, ya, moga-moga dengan kisah-kisah para ulama ini yang dikatakan sama
Imam Muhammad bin Yunus, ma ra'aitu lil qalbi anfa'u min dzikris sholihin. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati ini ketimbang cerita-cerita ulama, orang-orang soleh, ya. Wah, kemarin sudah kita jelaskan ya bahwa kisahnya orang soleh ini luar biasa, ngeces ke hati kita, ya, memberikan sumber energi tersendiri. Ya. Berapa banyak para ulama kalau males, ya, itu ngelihat ulama yang lain, wah baru semangat, ya, dapat energi. Bahkan apa namanya, Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu bercerita, ya, bukan ulama yang dulu ya. Idza ra'a wajha Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu sabbahullah lima khailin nuri ala wajhi. Dulu bayangkan seseorang, ya, kalau ngelihat wajahnya Imam Muhammad bin Sirin langsung bertasbih. Masya Allah, subhanallah. Ngelihat wajahnya ulama itu sedep, ya, langsung jus gitu, ya, luar biasa. Nah ini kita jarang zaman sekarang, ya, ngelihat wajah ulama, wajah kiai, wajah yang membuat resep, membuat kita semangat. Nah, masih ada alternatifnya, kita membaca kisah-kisahnya. Moga-moga yang kita baca ini, ya, diiringi taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa menyembuhkan dan menyemangati apa namanya, penyakit-penyakit hati kita insya Allah, sehingga kita bisa lebih semangat dan lebih serius lagi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam berilmu, beramal dan berdakwah insya Allah. Kita sampai di halaman 15 di sini. Qila li ba'dil ulama fi ma ladzatuka. Ditanyakan kepada para ulama, fi ma ladzatuka, kenikmatan kamu itu dalam hal apa? Ini buat perbandingan, ya, yang ngaku ulama, kita yang mau cita-cita jadi ulama ini, ya. Qala fi hujjatin tutabakhtaru ittidahan wa fi syubhatin tutadha'alu iftidahan. Nikmat lezat itu kalau kita lagi, ya, menjelaskan hujjah yang bisa kita banggakan. Jadi ada masalah nih, ya, wah ini mah masalahnya salah, kita jelaskan dengan hujjah. Wah itu ini begini. Wah, kita dengan menjelaskan dengan penuh keyakinan kebenaran hujjah kita, itu nikmat, gitu kata para ulama. Atau wa fi syubhatin, ketika menghadapi syubhat, ya, ada pikiran, ada pendapat yang di situ remeng-remeng, tutadha'alu iftidahan, yang mana syubhat ini bisa kita bikin mengkerut, ya, bikin mengecil. Tatadha'al itu mingslep, apa bahasanya mingslep ini? Saya tambah kecil, kayak buah itu tambah kusut itu. Nah, kalau ada syubhat yang bisa dibikin kusut, ya, dijelaskan sama para ulama ketidakbenarannya, itu lezat. Ini pemikirannya salah, salahnya itu di sini. Nah, membongkar kesalahan syubhat, ya, itu yang nikmat bagi para ulama. Lah kita ini nikmatnya dalam hal apa? Hujjah nggak punya, ada syubhat nggak bisa ngebongkar. Apa sih sebabnya ini? Kenapa kok begini? Kita bulet itu.
Ya, nah, makanya hidup kita nggak bisa nikmat karena banyak hal yang syubhat. Ini yang benar gimana sih? Apa yang harus kita lakukan di akhir zaman seperti ini ya? Nah, itu yang bikin hidup nggak nikmat gitu. Nah, kepingin nikmat lezat ya, tiru para ulama. Ini salah satu contoh kisahnya para ulama. Qala Ibnul Jauzi, kisah berikutnya, wallah ma a'rifu man 'ashara fi al-qadar balighum min al-ladzat ma lam yablugh ghairuhu illa al-ulama. Demi Allah, kata Imam Ibnul Jauzi, aku tidak pernah tahu ya seorang yang hidup derajatnya tinggi ya, mencapai kelezatan apa-apa yang tidak dicapai sama orang yang lain, illal ulama al-mukhlisin, kecuali para ulama ahli ikhlas. Jadi kesimpulannya apa berarti? Ente kepingin hidup ente enak, nikmat, harus mencapai derajat ilmu, menjadi ulama, sudah punya ilmu di dalam mengamal dan mengajar, ikhlas, baru mau nikmat hidup dan derajatnya tinggi. Nggak nyampe seperti itu, hidupnya tetap capek, susah, sengsara. Masallah. Contohnya siapa? Kal Hasan, seperti Imam Hasan Al Basri, was Sufyan, Man Sufyan Ats-Tsauri, ya. Ulama yang lain, ya. Wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, wal Ubad al Muhaqqiqin, dan juga para ulama ahli ibadah yang ahli tahqiq, Ma'ruf, seperti Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Fa inna ladzatal ilmi tazidu ala kulli ladzah. Sebab kelezatannya ilmu itu lebih daripada setiap kelezatan yang ada. Ya, kelezatan karena kata Imam Abdul Al-Haddad ya, di kitab Risalah Al-Mudzakarah itu jadi 8 kelezatan: makanan, minuman, ya, pakaian, penciuman, ya, urusan apa lagi, kendaraan, ya, itu kemaluan dan sebagainya, ya, pandangan, kelezatan pandangan, kuping, itu semua dibandingkan dengan kelezatannya ilmu nggak ada apa-apanya. Nah, yang sekarang ini terjadi, orang ini mencari kelezatan masih seputar 8 itu. Makanya hidupnya nggak enak-enak terus. Wah, supek we. Kelezatan mata, ngelihat yang indah-indah, ke gunung, nyari yang cantik-cantik, yang cakep-cakep ya. Kelezatan kuping, dengerin lagu yang enak-enak, ya. Itu minum, syahid. Itu minum, dia nggak ngantuk. Apalagi mata, kuping, mulut, nyari makanan yang enak-enak, ya. Kelezatan pakaian, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, ya. Urusan kemaluan, mentok itu sudah. Hidung, kenikmatan wangi-wangian, itu tetap nanti bikin capek, bikin nggak enak. Yang pengen hidup enak dan ada derajatnya yang tinggi, yakni niru para ulama. Ya, Allah yuballighna wa iyyakum ila tilkum darajat wa yu'ahilna wa iyyakum fiha insyaallah. Nah, wallahu a'lam. Ini 2 kisah. Insyaallah setiap hari 2 atau 3 gitu ya. Cerita-cerita di sini ada kurang lebih 1000 kisah masing-masing bab. Nah, ini tadi bab tentang bagaimana sikapnya para ulama ya, dan kelezatan mereka dalam mencari ilmu. Ya.
ini kalau kita ngaji belum kerasa enak, berarti belum jadi ulama, masih dalam proses. Makanya nggak kaget kok sambil ngantuk-ngantuk, kadang miring gini, itu nggak kaget ya. Muka-muka didorong. Nah, kisah gini-gini bisa nyemangatin. Kalau ulama kayak gitu ya, gitu ya. Nah, wallahu a'lam.